besar suruh bawa kue, namun kadang-kadang anak tadarus tidak dapat kue pada malam tersebut. Untuk selanjutnya pelaksanaan selama subuh kita laksanakan setiap subuh di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, bagi jemaah yang belum dapat irsyadiyah dari ikatan jemaah subuh sudah berbanyak untuk dibagikan pada seluruh yang berbahagia ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan saya mengucapkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben ke baju ini, dikit baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid, Khatib Bilal, Takmir Masjid, Remaja Masjid, BKM Masjid, yang sama-sama kita hormati Kepala Desa serta segenap perangkatnya, yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, begitu juga segenap alim ulama, ustadz, ustazah, serta Bapak Ibu jemaah subuh sekalian yang saya hormati dan muliakan, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Insyaallah semua kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini di rumah Allah yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini, yaitu Allah gerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki menuju masjid, melaksanakan solat subuh berjamaah. Kemudian setelah itu kita bertausiah. Dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil jamaah, man shallal fajra bil jamaah, siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah kata Rasulullah, kemudian seseorang itu duduk setelah melaksanakan salat subuh, yazkurullah, berzikir. Kemudian setelah itu, setelah nanti terbit matahari, dia melaksanakan solat sunnah 2 rakaat. Nah, kata Nabi, itu solat syuruk ataupun isyraq, ketika matahari terbit. Faka'anna lahu, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna kata Rasulullah. Mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan sebab melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian tidak keluar dari majlis, melakukan sesuatu yang bermanfaat, berzikir, ataupun termasuk mendengarkan tausiah, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita di majlis ilmu juga sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, segenap malaikat bahkan ikan-ikan yang di lautan itu beristighfar bagi kita yang duduk di majlis ilmu. Jadi semoga kita tidak berdiri dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hari lagi, bahkan besok kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Besok ya? Ya, malam ini kita melaksanakan salat tarawih. Dalam Al-Qur'an apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu pun berpuasa. Jadi kita pun diwajibkan berpuasa. Di bulan Ramadan diwajibkan berpuasa. Dan bukan cuma sekedar berpuasa Bapak Ibu, dianjurkan kita memperbanyak amal ibadah. Baik itu amal ibadah sholat kita ditingkatkan, kalau bisa segala macam sholat sunnah itu dikerjakan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diperbanyak, zikir dan sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang mesti kita pahami bahwa puasa ini selain Allah menjanjikan pahala yang begitu besar, ada maqasidnya, ada tujuannya yang mesti kita dapatkan di dunia ini. Apa itu? Sambungan ayatnya, la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Tujuannya kita itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa takwa itu? Kita mengetahui selama ini takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apakah setiap orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sudah dikatakan bertakwa? Tidak. Ada orang yang tak bermaksiat misalnya. Kenapa engkau tak berjudi? Karena saya nggak punya modal katanya. Apakah itu bertakwa? Bukan. Itu bukan takwa. Kenapa dia meninggalkan maksiat? Karena tidak ada kesempatan misalnya. Itu bukan takwa. Maka takwa itu dalam sebuah hadis apa kata Rasulullah? At-taqwa hahuna. Takwa itu bersumber dari hati kata Nabi. Bersumber dari hati. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah yang bersumber dari hati. Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak berjudi? Karena ini haram, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan. Kenapa engkau tak bermaksiat? Karena ini larangan Allah, saya tinggalkan. Jadi larangan yang ditinggalkan itu karena itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Jadi target daripada ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa, yaitu menjadi orang yang takut kepada Allah, yang rasa takut itu melahirkan perbuatan melaksanakan segala perintah Allah
dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi target daripada puasa ini memperbaiki hati kita Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang mesti kita kerjakan paling utama menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan ini dianjurkan kita memperbanyak amal ibadah. Tapi amal ibadah ini susah untuk dilakukan, kadang-kadang berat untuk dilakukan. Maka yang perlu diperbaiki yang pertama adalah hati kita, bersihkan dari noda hitam yang disebabkan oleh dosa kita. Kenapa kita berat dalam beribadah Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Innal abda iza aznaba. Sesungguhnya seorang hamba jikalau dia berdosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatu sauda. Maka diberi bintik hitam dalam hatinya. Sekali berdosa diberi bintik hitam. Dua kali berdosa diberi bintik hitam. Sampai ketika dosa itu banyak, sampailah hatinya itu hitam, tertutupi semua. Dan inilah yang menyebabkan kita malas untuk beribadah Bapak Ibu. Yang menyebabkan kita berat untuk beribadah. Yang menyebabkan kita susah sekali untuk bangun tahajud. Yang menyebabkan susah sekali melaksanakan salat subuh, misalnya berjamaah. Susah melaksanakan duha, susah membaca Al-Quran, susah berzikir, susah bersedekah berat, disebabkan oleh hati kita. Hati yang sudah hitam disebabkan oleh dosa yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya terkadang kita heran Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Idza dakhalatir Ramadan, idza dakhala Ramadan, jikalau masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun niran, dikunci pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dibelenggu syaitan, diikat. Kekuatannya untuk menggoda manusia diikat. Nah, kenapa masih ada orang bermaksiat? Syaitan sudah enggak ada lagi, misalnya. Kenapa orang malas lagi tarawih, malas baca Al-Quran? Tidak ada setan. Kenapa? Karena dosa sebelum Ramadan dibawa ke dalam Ramadan. Yang dosa itu menyebabkan hati kita hitam, hati itulah yang menjadi penghalang kita untuk beribadah. Penghalang kita untuk sering membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, langkah pertama untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, bersihkan bintik hitam, noda hitam di hati kita yang disebabkan oleh dosa kita Bapak Ibu. Maka yang mesti kita lakukan itu adalah bagaimana cara membersihkan hati ini, bertobat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Kalau bisa jangan sampai dosa sebelum Ramadan ini dibawa ke dalam Ramadan. Kenapa? Karena dikhawatirkan dosa ini akan menjadi penghalang kita, menjadikan kita berat dalam beribadah. Istighfar. Apa rukun daripada taubat itu? Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, tobatlah engkau kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah satu harinya 100 kali. Dalam sehari Nabi Muhammad tobat 100 kali. Padahal secuil pun tidak ada dosa Nabi Bapak Ibu. Cituk pada dosana di Nabi Muhammad. Kalau kita, siapa yang bisa menjamin kita terhindar dari dosa dalam seminggu ini? Atau dalam satu hari ini? Bisakah kita menjamin kita terhindar dari dosa dalam satu hari ini? Atau dalam 1 jam ini Bapak Ibu? Kalaupun kita merasa kita tak berdosa, itulah dosa. Merasa diri bersih, tidak berdosa, itulah dosa. Jadi kita ini tidak bisa terhindar dari dosa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Susah sekali terhindar dari dosa. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beristighfar dan tobat kepada Allah. Rukun tobat yang pertama yang mesti kita penuhi Bapak Ibu. 1. An-nadamah, mesti menyesali. Menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun itu yang dosa kita lakukan mesti disesali. Dosa
yang kita tobat darinya tetapi kita tak menyesal, itu belum tercapai tobat itu Bapak Ibu. Ada dosa, dia udah tobat tapi masih diceritakan sama orang lain, berarti dia nggak menyesal. Nah, itu belum sah tobatnya itu Bapak Ibu. Nah, maka dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Setiap umatku yang tobat akan diampuni segala dosanya, illal mujahirin, kecuali orang yang menceritakan dosanya atau mempertontonkan dosanya, diceritakan. Oh, waktu aku tong anak muda ini, anak pahana, bekasku mencuri kan ini. Ibu paham bahasa kampung, Bu? Ibu paham bahasa kampung? Oh. Ibu, apapun dosa kita Ibu, jangan pernah ceritakan bahkan kepada pasangan kita, kepada suami, jangan. Apa ceritakan ini? Suami istri tidak perlu. Suami istri mesti saling terbuka, kecuali satu hal, kecuali beberapa hal diantaranya, dosa masa lalu jangan pernah ceritakan kepada siapapun. Karena kalau kita menceritakan dosa, berarti tandanya kita tidak menyesal, tandanya kita tak malu menceritakan, maka masuk kita dalam kategori al-mujahir, orang yang menceritakan dosanya. Kata Nabi, orang seperti ini tidak bakalan diampuni dosanya. Kenapa? Bukannya dia menyesal dengan dosanya, tapi malah menceritakan dosanya. Termasuk orang yang mempertontonkan dosanya Bapak Ibu. Maka sering saya katakan, orang yang bermaksiat ketika sendiri dan bermaksiat di tempat ramai, itu dosanya berbeda Bapak Ibu. Ini ada orang mabuk misalnya, minum tuak. Apa itu tuak? Tahu tuak Bu? Pola, minum pola. Minum pola di kamarnya, selitih minumnya, 1 liter. Satu lagi minum pola 1 liter juga, tapi minumnya di warung, disaksikan oleh orang. Ini minumnya sama-sama pola, sama-sama tuak, tapi dosanya berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Ini bermaksiat tapi ditutupin maksiatnya, masih malu dia bermaksiat. Ini sudah bermaksiat, urat malunya pun hilang, dipertontonkan dosanya. Dosanya 2. Pertama dosa minum khamar, yang kedua dosa mujahir, dosa karena sebab mempertontonkan dosanya. Di Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan itu di bulan Ramadan Bapak Ibu. Ini Ramadan ini luar biasa Bapak Ibu, tidak sama seperti bulan yang lain. Tidak sama. Bahkan nanti ada orang yang tidak sah puasanya tapi wajib imsak Bapak Ibu. Apa itu imsak? Menahan, tak makan, tak minum. Beda dengan bulan lain. Kalau bulan lain kita misalnya puasa qadha, tiba-tiba puasanya batal, boleh makan, silahkan, karena puasanya udah batal. Tapi bulan puasa tidak boleh gitu. Tadi malam lupa baca niat, oh berarti tidak sah puasanya, berarti saya boleh minum? Tidak boleh, tetap wajib imsak namanya. Kenapa? Dihormati Ramadan, karena memuliakan bulan Ramadan. Semakin banyak dia makan, semakin banyak dosanya, walaupun dia tidak puasa, walaupun tidak sah puasanya. Kenapa? Ramadan beda dengan bulan lain Bapak Ibu. Maksiat yang dilakukan di bulan Ramadan itu lipat ganda dosanya daripada maksiat yang dilakukan selain Ramadan. Nah, begitu juga amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda daripada amal ibadah yang dilakukan di luar Ramadan. Ini rukun pertama tobat Bapak Ibu, mesti menyesal, benar-benar disesali. Tandanya kita menyesali dosa itu, tidak kita ceritakan dosa itu. Ceritakan, hanya kita bercurhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai kita menangis. Di antara tanda itu dosa yang kita sesali itu kita menangis. Makanya orang tobat itu menangis Bapak Ibu, menangis. Nah. Yang kedua, rukun daripada tobat itu at-tarku, mesti ditinggalkan. Tidak boleh kita tobat tapi masih kita kerjakan. Tobat masih kerjakan, bukan tobat itu Bapak Ibu. Jadi kalau sahnya tobat itu mesti ditinggalkan. Apa itu? Misalnya dia kebiasaan main apa? Main chip. Tahu chip? Tahu chip Bu? Yang main HP miring itu. Main judi.
Judi online. Biasaan tobat dari judi online. Nah, udahlah, kalau tobat dari judi online jangan lagi megang HP begini miring. Tinggalkan itu, mesti tinggalkan maksiat. Maksiat apa yang kita tobat darinya, mesti tinggalkan maksiat itu. Ini rukun kedua. Yang ketiga, al-azm alla ya'ud, mesti bertekad untuk tidak mengulangi. Tekad, walaupun nanti kita jatuh lagi pada dosa itu, yang penting udah ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Terjatuh lagi, tobat lagi. Yang penting tanamkan dalam hati, sampai mulai sekarang, sampai selanjutnya, dosa ini saya tinggalkan. Bertekad dengan kuat. Tidak merindukan dosa itu lagi. Tidak merindukan untuk dilakukan, tapi benar-benar tekad untuk ditinggalkan. Ini 3 rukun tobat Bapak Ibu. Pertama tadi, mesti menyesal. Yang kedua, mesti benar-benar ditinggalkan. Yang ketiga, mesti ada tekad dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang 3 ini kita lakukan, barulah kita dikatakan tobat. Tetapi yang 3 ini satu saja tak terpenuhi, maka tobatnya belum sah dikatakan tobat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi inilah yang dimaksud tobat, bukan sekedar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Mesti istighfar dibarengi dengan rukun yang 3 tadi yang kita sebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang mesti kita lakukan, kita perbanyak sebelum menyambut bulan suci Ramadan ini, sehingga nanti ketika masuk Ramadan, benar-benar dosa kita itu dihapuskan oleh Allah, benar-benar hati kita itu bersih dari noda hitam yang menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya dosa itu berhubungan dengan manusia, inilah yang paling parah lagi Bapak Ibu, yang paling susah. Kalau dosa kepada Allah itu, apa kata Allah? Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada setiap hambaku yang banyak sekali melakukan dosa, kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni seluruh dosa Allah. Itu kalau dosa sama Allah, apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih di dunia ini, istighfar, tobat diampuni oleh Allah. Tapi masalahnya dosa yang berhubungan dengan manusia, ini yang sulit Bapak Ibu. Maka mesti tambah satu rukun lagi. Kalau seandainya kita pernah menzolimi orang lain, mesti kita minta maaf kepada orang lain itu. Kalau seandainya kita menyakiti, mengambil hak orang lain, mesti dikembalikan barang yang diambil itu. Mesti dikembalikan harta yang sudah dizolimi itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya saya menghadap Allah dengan membawa 1.000 dosa yang berhubungan dengan Allah, itu lebih baik daripada saya menghadap Allah dengan membawa 1 dosa yang berhubungan dengan manusia. Kenapa? Sama Allah itu mudah, Allah itu gampang. Tapi kita jangan menggampang-gampangkan, tidak. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Janji Allah, siapa saja yang tobat sungguh-sungguh diampuni. Tapi manusia, sungguh-sungguh pun kita minta maaf, belum tentu, Bu. Belum tentu dikasih ridho. Makanya susah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk kita yang kedua, kalau tadi bersihkan noda hitam yang ada dalam hati kita menyambut Ramadan ini, yang kedua bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Jadi kenapa mesti kita bersihkan hati kita dari penyakit hati Bapak Ibu? Jangan sampai kita tertipu dengan ibadah kita. Kita sangka kita ibadah, ternyata apa yang terjadi? Ibadah kita itu tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatun la turfa a'maluhum ala ru'usihim shibran. Shibran kata Nabi. Ada 3 kelompok yang amal ibadah mereka itu tidak diangkat dari kepala mereka, walaupun sejengkal enggak diangkat amal ibadah itu. Dia puasa, setiap hari dia puasa, pahalanya tak diangkat, tidak ada pahalanya. Dia sholat, tidak ada pahala. Baca Al-Quran tiap hari dalam bulan puasa, tidak diangkat pahalanya, sejengkal pun tidak diangkat. Siapa itu? Kata Rasulullah, yang pertama, seseorang yang menjadi pemimpin, sementara orang yang dipimpin benci sama dia dengan sebab kezalimannya. Zalim, pemimpin yang zalim, menzalimi rakyatnya.
Ini pahalanya nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut oleh Nabi. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha anha sakhit. Istri yang tidur sementara suaminya kesel sama dia, jengkel sama dia, marah sama dia. Bagaimanapun banyaknya ibadahnya istri yang seperti ini, pahalanya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani mutasari'ani. Dua orang yang saling saling berkelahi, berantem, tidak saling tegur sapa Bapak Ibu. Benci, dua orang saling membenci. Dalam riwayat lain apa katanya? Rajulun bainahu wa bainahi syahna. Seseorang di antara dia dan antara kawannya itu ada syahna, ada penyakit hati, ada kebencian. Kebencian inilah Bapak Ibu yang menghalangi amal ibadah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang saya mau sampaikan Bapak Ibu? Sebelum memasuki bulan Ramadan ini, benar-benar bersihkan hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai ada kebencian dengan manusia. Ini tanpa kita sadari Bapak Ibu, inilah yang menghalangi pahala kita naik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang pertama yang menghalangi kita untuk beribadah karena adanya bintik hitam dalam hati kita disebabkan oleh dosa. Ini kita udah sering ibadah ini, udah sering ibadah, sering ke masjid, sering baca Al-Qur'an. Tapi ada juga penghalang supaya pahala itu diangkat, ada penghalangnya. Apa itu? Ada kebencian di dalam hati kita. Benci dengan seseorang. La yahillu limri'in ayyahjurahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seseorang untuk tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Mereka berkelahi ini, lebih dari 3 hari mereka tidak saling tegur sapa. Apa katanya? Saya tidak mau, saya minta maaf. Yang salah kan dia, bukan saya. Mestinya dia yang minta maaf, bukan saya. Ibu, kalau sudah 3 hari Bu, nggak usah lagi pikirkan siapa yang salah, siapa yang benar, langsung minta maaf. Kenapa? Ini bahaya ini Bapak Ibu. Lebih dari 3 hari kita diamkan, sholat kita ada pahalanya, tidak diangkat oleh Allah. Puasa kita ada pahalanya, tidak diangkat oleh Allah. Kenapa? Ada kita memutuskan tali persaudaraan. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga qati'. Siapa qati? Orang yang memutuskan tali persaudaraan, tak saling tegur sapa. Dia solat walaupun dia solat, dia ibadah, dia puasa, baca Quran walaupun dia kerjakan, tapi apa kata Nabi? La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam hatinya ada kebencian. Nah, maka inilah yang mesti kita bersihkan Bapak Ibu sebelum masuk Ramadan ini. Jadi sebenarnya tradisi mohon maaf lahir batin itu cuma kita di Indonesia itu Bu. Bulan Ramadan. Ketika Idul Fitri. Ini sebenarnya lebih baik lagi itu dikerjakan sebelum Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sebelum Ramadan dikerjakan. Karena kita ingin memasuki Ramadan. Kita ingin hati kita itu benar-benar bersih. Tidak ada hubungan dengan manusia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang zalim dengan kita. Ada orang yang jahat dengan kita Bapak Ibu. Apa kata kita? Saya tidak maafkan. Nanti kita selesaikan di akhirat. Nanti ya. Pokoknya sampai mati orang aku maafkan ini. Sampai mati gak aku maafkan. Bu, yang rugi bukan, yang rugi kita Bu. Yang rugi kita. Kadang-kadang dia udah minta maaf tulus, dia minta maaf. Tapi kita tidak maafkan. Selesai dia, kita yang rugi. Apa ruginya kita? Ibadah kita tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa gara-gara dia rela kita ibadah kita nggak diangkat? Katanya benci. Tapi kok rela kita dia menjadi penghalang ibadah kita? Kalau seandainya kita nggak suka sama dia, udah maafkan. Lepaskan, maafkan. Nggak ada hubungan kita selesai. Hubungan kita selesai. Tidak mau lagi saya berurusan dengan kau di akhirat. Di sini aja saya nggak mau, di dunia apalagi di akhirat. Selesaikan Bu, hubungan sama siapa saja selesaikan semuanya. Kenapa? Ini penyakit hati Bapak Ibu yang mesti kita bersihkan. Ustadz, bagaimana caranya supaya saya tidak menjadi orang pembenci Ustadz? Bagaimana caranya supaya hati saya ini bersihlah, tidak ingin saya membenci orang lain?
Yang pertama, ya mesti kita latihan itu Bapak Ibu. Hati ini, la tatabba' auratin nas, jangan cari-cari aib orang lain. Kenapa kita benci sama dia? Karena kita tahu aibnya, karena kita tahu jahatnya. Tahu kok si Fulan? Si Fulan itu kalau mengutang luar biasa. Kalau berhutang cepat sekali. Tapi kalau bayar, wah luar biasa itu. Minjam cepat, nangis. Tapi kalau pas kita tagih, galak luar biasa. Udah. Kenapa kita? Malah bagi ngolok sekel nengi kahi. Kali-kali aku sekel nengi mengimbangi nih. Kenapa kita benci sama dia? Tahu kita aibnya. Tahu kita kekurangannya, tahu aibnya itu. Nah, la tatabba' auratin nas, jangan cari-cari aib orang lain, jangan cari-cari kesalahan orang lain yang menyebabkan kita benci sama dia karena kita tahu aibnya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mengobati kebencian? Kalau kita benci ada kawan kita benci sama dia. Coba dibius. Bagaimana cara biusnya? Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Tahadu tahabu, salinglah engkau memberi hadiah, niscaya engkau saling mencintai. Bu, ini kok ibu aja ya, bapak aja? Bapak, sesekali bapak lah. Ada kawan kita Bu, ada tetangga kita ini jahat sekali dia sama kita, jahat sekali. Kalau orang jahat, bagaimana hati kita? Kan benci kadang-kadang itu. Kalau ada orang yang menghina kita, apa kata hati? Lawan. Inilah yang mesti kita lawan Bapak tuh. Mukhalafatun nafas, melawan. Bagaimana cara melawannya? Disebutkan oleh Nabi, tahadu tahabu. Salinglah engkau memberi hadiah, niscaya engkau saling mencintai. Coba lawan itu Bu. Ada orang maki-maki kita, kasih hadiah coba. Maki-maki kita, masak sayur, masak ikan, masak daging, kasih rantangan, kasih sama dia. Ini hadiahku untukmu. Kira-kira bisa itu Bu? Nah, coba. Tapi ini manjur sekali Bu. Ini mengobati nih. Orang yang zalim sama kita, ketika kita kasih dia hadiah, ini hatinya akan dulu itu. Oh, ternyata dia orang baik. Salah saya selama ini. Nah, salah tidak? Itu secara halus menyuruh dia minta maaf Bapak Ibu. Menyuruh dia minta maaf sama kita. Kenapa kata Nabi? Tahadu tahabu. Salinglah engkau memberi hadiah, niscaya engkau saling mencintai. Tetangga diperhatikan Bapak Ibu, saling memberi hadiah. Ya Rasulullah, saya ada makanan, saya punya tetangga, kepada siapa yang saya berikan lebih utama? Ila aqrabihinna ilaika baban. Tetangga mana yang paling dekat rumahnya denganmu, beri dia hadiah, beri dia makanan. Jangan sampai engkau memasak ikan asin, kecium aromanya, kita makan dia nggak dapat. Nah, maka mesti kita ini berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim fala yu'dzi jarah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia jangan menyakiti tetangganya. Maka di bulan puasa kita dianjurkan Bu, banyak kita bersedekah di bulan Ramadan itu. Ramadan itu kan latihan segala ibadah termasuk sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberi bukaan kepada orang puasa, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu, sama persis. Ini contoh nih, saya puasa, saya ada pahala puasa, tapi saya beri sedekah kepada orang puasa supaya dia berbuka dengan sedekah itu. Pahala saya 2 orang puasa, saya beri 2 orang sedekah, pahala 3 orang puasa, dan seterusnya. Jadi kalau bisa nanti bulan Ramadan Bapak Ibu puasa, jangan cuma pahala sendiri, tapi pahala rame-rame dapatkan. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak sedekah. Siapa yang lebih utama kita sedekahi? Tetangga kita yang paling dekat rumahnya dengan kita Bapak Ibu. Mesti berbuat baik dengan tetangga. Nah, inilah obat yang kedua tadi, bius yang kedua ini. Untuk mengobati hati, penyakit hati, mesti beri hadiah kepada, lebih-lebih kepada orang yang menzalimi kita Bapak Ibu. Bisa itu Ibu? Bisa itu? Inilah latihan tadi. Latihan itu.
Oh, nanti ya. Jahat kau sama aku ya. Nanti. Ku masak dulu rendang ini, masak. Rendang sapi. Dimasak, diantar. Kenapa? Inilah mukhalafatun nafs. Kita lawan itu. Apa kata setan di dalam? Lawan. Kita balas tidak. Kita balas dengan yang baik. Ini manjur sekali mengobati hati Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengobati hati supaya hati ini bersih, tidak membenci? Dengan cara mendoakan orang yang menzalimi kita. Siapa saja yang menzalimi kita, jahat sama kita, moncongnya itu selalu kita dihina. Dia apa itu? Diribah, digosip, macam-macam. Apa kata kita? Nanti. Bangun aku nanti sepertiga malam. Bangun tahajud. Rasakan. Dah. Bangun jam 3. Doakan. Ya Allah, si fulan itu ya Allah, tetanggaku ya Allah, muncungnya itu lancip sekali ya Allah. Tidak dijaga. Ya Allah, ampuni segala dosanya ya Allah. Wah, mantap itu. Ampuni segala dosanya ya Allah, ampuni. Dia iri sama aku ya Allah, buat dia kaya. Dia iri sama aku ya Allah, buat hidupnya bahagia. Supaya dia lupa dengan hidupku. Doakan, Bu. Apa kata Rasulullah SAW? Ini selama ini kita berdoakan bagaimana, Bu? Kalau kita pengen apa, misalnya pengen sesuatu, kita berdoa untuk kita. Gitu ya. Tapi ada doa yang lebih manjur, Bu. Manjur sekali doa ini. Bagaimana caranya? Doa dengan cara mendoakan orang lain. Dalam sebuah hadis apa kata Nabi? Ma min muslim yad'u li akhihi fi zahril ghaibi illa wa qala lahu malakun amin walaka bimislin. Dalam sebuah hadis, da'watul muslim li akhihi fi zahril ghaibi mustajabatun. Nah, tidak ada seseorang yang mendoakan saudaranya ketika saudaranya enggak tahu, kita doakan dari sini. Illa, kecuali malaikat berkata, amin walaka bimislin. Amin, engkau dulu yang mendapatkan doa itu. Ya Allah, bahagiakan si fulan ya Allah. Apa kata malaikat? Amin, engkau dulu yang bahagia. Ya Allah, banyakkan rizkinya. Amin, rizkimu dulu yang banyak, kata malaikat. Jadi sejatinya kalau kita mendoakan orang lain, itu kita mendoakan diri kita, Bapak Ibu. Nah, maka jangan pernah bosan-bosan mendoakan orang lain. Ini kalau saya tanya di sini Bapak Ibu, pernah tidak kita sebut nama orang, kita doakan? Ibu? Pernah ya? Ya, anak kita kadang-kadang. Tapi orang lain ini musuh kita, yang jahat sama kita, sebut namanya. Ya Allah, si Butet, ya Allah. Jadi kalau doanya jahat, cepatlah dia mampus. Berarti apa kata malaikat? Amin, walaka bimislin. Amin, engkau dulu yang mampus katanya. Ini makin bahaya nih. Ya, maka doa itu baik, doa baik atau doa buruk yang kita doakan kepada orang lain, sejatinya kita mendoakan diri kita Bapak Ibu. Dan ini doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab sekali. Nah, kemudian setelah itu ini juga dapat menjadi obat hati kita supaya tidak membenci orang lain. Ketika kita benci, ya coba dibius. Bagaimana caranya? Doakan dia Bapak Ibu. Doakan dia. Doakan yang terbaik untuk dia. Ini untuk melawan hati kita. Hati kita berkata, lawan. Tapi tidak. Kebaikan kuberi. Kebaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika habis waktu kita ya. Dikit lagi ya Bu ya. Dikit lagi ya. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelisnya, apa kata Nabi? Apakah kalian mau melihat penghuni surga? Kata Nabi. Mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nanti dari pintu itu akan masuk penghuni surga. Ditunggu. Ternyata yang masuk itu seorang laki-laki dari kaum Ansor yang tidak terkenal, orang biasa Bapak Ibu. Kemudian dia duduk di majelis Nabi. Kemudian hari kedua begitu juga. Maukah kalian melihat penghuni surga? Kata Nabi. Mau ya Rasulullah. Ternyata yang masuk yang kemarin lagi. Dan ini diulangi sampai 3 kali Bapak Ibu. Akhirnya dengan singkat, suatu ketika Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, itu penasaran. Pahala apa yang ia lakukan? Kenapa mesti disebutkan Nabi dia penghuni surga sampai 3 kali?
Sekali aja disebutkan udah pasti masuk surga itu. Kalau Nabi yang menyebutkan. Ini 3 kali. Sehingga disusul sampai ke rumahnya. Disusul, kemudian dia bertamu di rumah itu sampai diriwayatkan sampai 3 hari 3 malam dia bertamu untuk melihat apa ibadah orang ini. Ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ibadah yang biasa dilakukan oleh sahabat yang lain. Sehingga untuk melepaskan rasa penasarannya, dia bertanya, sebenarnya apa amal ibadahmu? Karena engkau pernah disebutkan Nabi, engkau penghuni surga sampai 3 kali. Apa amal ibadahmu, wahai saudaraku? Apa kata orang ini, Bapak Ibu? Amal ibadahku tidak ada yang istimewa. Sama semua seperti kalian. Cuma ada satu hal yang saya lakukan. Saya tidak bakalan menjamkan mata saya kecuali ini saya lakukan. Apa itu? Ya Allah, saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti saya, siapapun yang pernah menzalimi saya, siapapun yang pernah menghina, mensumpah serapah saya, ampuni segala dosa mereka ya Allah, karena aku telah memaafkan mereka. Semua, siapapun yang pernah bermasalah dengan saya maafkan semua. Sehingga tenang hati saya, tenang saya untuk tidur. Nah, kalau kita bagaimana, Bu? Kalau kita tidak bisa tidur karena teringat mukanya, pejamkan mata teringat, belok kanan masih teringat, berbaring ke kiri masih teringat, tidak bisa tidur karena mengingat muka si fulan tadi. Itu berarti ada penyakit dalam hati, Bapak Ibu. Ini kira-kira bisa kita amalkan ini, Bu? Tidak bisa tidur kecuali memaafkan semua dosa orang yang pernah zalim sama kita. Bisa, Ibu? Bisa, Pak? Coba-cobalah itu. Coba-cobalah itu. Tapi ini pahalanya luar biasa, besar sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inilah yang menjadikan sahabat ini dijanjikan Nabi masuk surga. Kenapa? Karena hatinya bersih. Jadi inti daripada tausiah kita pada pagi yang berbahagia ini Bapak Ibu, menyambut bulan suci Ramadan, selain kita menyiapkan fisik kita untuk memperbanyak ibadah, yang lebih utama dulu persiapkan hati kita. Karena ibadah luar kita bersumber dari hati kita Bapak Ibu. Bersihkan hati kita dari noda hitam yang disebabkan oleh dosa kita, sehingga tidak menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah, tidak menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, bersihkan hati kita dari penyakit hati, iri, dengki, sombong, kemudian sakit hati, dendam dan sebagainya yang menyebabkan dosa pahala kita tidak terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyambut bulan suci Ramadan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan hati bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jikalau ada tadi perkataanku yang salah atau yang janggal, adab yang kurang sopan, mohonlah kiranya diberikan kemaafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari puasa kan? Oh, Mak Den. Begini. Ya. Okey dah. Corona asal mantap kita tak ada ruang. Begitu, ha? Karena kalau cecek. Ha. Kajali, limpang kontan. Oh ya. Oh. Aku keluarga ini limpang no. Weh. Datang gua. Tak ada di kudu. Oh. Ajar. So be mamak juga dan betul ni. Weh. Puasa. Masyaallah. Ya makan. Ya, bismillah. Yes. Ya, sama. Ya, sama-sama. Ya.
Ya. Ya. Nampak ya. Ya. Ah. Ya. Ya. Paham? Ya. Tak? Ya. Oh, kemudian juga tajam lagi sini. Ini orang tua. Kan Mama ya, lancar rezeki yang menjadi abang badan. Ya, amin. Ya, teman. Makasih ya. Bali, Pak Ambal dapat. Oh.